kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya Kezia beserta tim saya, Devi, Haverina, dan Chris akan menjelaskan mengenai IoT Development in Tourism atau perkembangan IoT di bidang pariwisata. Nah, IoT itu apa sih? IoT atau yang biasa disebut dengan Internet of Things adalah benda-benda di sekitar kita yang bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui jaringan internet. Contohnya adalah jam tangan ini. Jam tangan ini terlihat biasa, namun jika dihubungkan dengan IoT atau jaringan internet akan bisa menjadi smartwatch yang bisa mengukur detak jantung kita dan total langkah kaki kita berapa dan hal-hal lainnya. Sejarah singkat mengenai IoT. IoT sendiri diperkenalkan oleh Kevin Ashton melalui presentasinya pada tahun 1999. Lalu 2017 IoT berkembang dan dikembangkan didominasi oleh industri IoT sendiri dan masih dalam proses pengenalan dan proses sosialisasi kepada masyarakat. Lalu pada tahun 2018 perusahaan mulai mengubah cara kerjanya dengan IoT ini sendiri dan juga beberapa masyarakat sudah memulai memakai IoT ini untuk keseharian mereka. Dan di tahun 2020 ini IoT mengalami perkembangan yang sangat pesat dan Cisco memprediksi bahwa di tahun 2020 ini IoT akan menembus 50 miliar benda yang nantinya akan bergabung dengan kehidupan manusia melalui internet. Nah, apa sih kegunaannya IoT dalam bidang pariwisata? Nah, salah satunya adalah mobile keys. Mobile keys ini telah dipakai atau diterapkan di beberapa hotel ternama di dunia, salah satunya adalah Starwood dan Hilton. Jadi, tamu tidak perlu lagi mengantri di hotel untuk check-in atau check-out, jadi mereka bisa menggunakan HP-nya itu untuk check-in dan check-out dan melihat detail reservasi kamar. Selain itu juga HP-nya itu bisa digunakan untuk membuka kunci kamar. Nah, jadi dari sini customer memilih untuk memesan atau membooking kamar melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh Starwood atau Hilton Hotel. Nah, apa sih kegunaannya bagi hotelnya? Hotelnya itu dapat mengetahui seperti habit personal dari customernya. Jadi contohnya customernya itu akan melakukan revisit atau menginap kembali. Jadi hotel sudah menyediakan atau sudah memiliki habit personal yang dimiliki oleh customer itu. Contohnya dari film yang biasa ditonton apa, musik yang biasa didengarkan itu apa, dan santapan yang biasa dia makan sehari-harinya itu apa. Jadi dari situ hotel bisa tahu untuk apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditawarkan, atau harus apa yang di-offer kepada customer itu sendiri. Selanjutnya ada smartwatch dan juga ada bracelet. Itu dipakai oleh para customer. Contohnya adalah American Airlines. Dari American Airlines ini dia mengadopsi teknologi ini untuk boarding pass, perubahan gerbang, pemberitahuan klaim bagasi di Apple Watch atau smartwatch lainnya. Selanjutnya ada Uber yang memungkinkan pelanggan untuk membooking atau mereservasi driver dan memberitahuan kepada customer mengenai kedatangan drivers itu sendiri melalui smartwatch. Selanjutnya adalah hotel-hotel yang mengadopsi juga atau bekerja sama dengan Apple Watch, memungkinkan untuk check-in dan check-out, membuka kunci kamar, dan meninjau detail reservasi kamar melalui smartwatch. Selanjutnya ada theme park. Theme park juga mengadopsi teknologi ini, contohnya pada saat pengantrian wahana, jadi mereka hanya cukup untuk men-scan barcode melalui smartwatch atau smartphone maupun atau dari bracelet yang mereka gunakan. Selanjutnya di sini ada smart screen, yaitu screen yang bisa disentuh atau yang bisa di-touch. Itu biasanya berada di mall atau di public area atau ada di airport atau dimanapun. Itu untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang terdekat dari sana. Contohnya ada tempat toilet atau di sana ada tempat makan atau tempat apapun. Jadi kita bisa lihat dari sana. Nah, selain itu juga dari smart screen ini bisa menunjukkan di mana saat ini kita berada. Jadi di mana pada saat itu customernya itu sedang melakukan pencarian dan bisa mengetahui di mana lokasinya customer itu berada. Selanjutnya ada smart mirror, yaitu dipakai oleh smart hotel. Salah satu hotel yang memakai fitur ini adalah Sinclair Hotel, member dari Marriott Autograph Collection di Fort Worth, Texas, seperti Savvy Smart Mirror. Nah, Savvy Smart Mirror ini terletak di dalam kamar mandi, jadi kaca atau cermin ini bisa digunakan untuk mengetahui lokasi-lokasi sekitar, informasi-informasi seputar hotel, dan bahkan bisa menikmati video, lagu sambil mandi. Jadi customernya itu bisa sambil mandi, bisa sambil mendengarkan informasi-informasi terkini. Selain itu juga cara connect-nya itu melalui wifi dan bluetooth. Kemudian kita juga bisa berbicara dengan Savvy Smart Mirror, jadi kayak seperti Siri ya.
Nah, menanyakan tentang restoran, hotel, jam operasional, dan lain-lain. Nah, apa saja sih peluang IoT ini di masa depan? Tentunya sangat banyak sekali. Contohnya adalah CCTV. Bayangkan saja CCTV ada di suatu hotel, lalu terjadi kecelakaan. Nah, dari CCTV itu melalui sensornya, dia akan menghubungi emergensi atau mengambil ambulans atau memanggil yang lain-lainnya. Nah, itu sangat-sangat membantu. Dan selain itu juga misalnya smartwatch. Smartwatch ini ketika penggunanya mengalami demam, itu bisa langsung menghubungi dokter atau menawarkan pilihan memesankan bubur lewat GoFood. Apakah itu bukan hal yang sangat-sangat baik? Selanjutnya juga bahkan di dunia pariwisata sendiri, IoT itu membantu melihat adanya kerusakan-kerusakan. Jadi contohnya ada kerusakan di bagian sini, jadi otomatis IoT itu akan memberitahukan kepada kita bahwa di bagian sini ada yang rusak, harus dibenahi sebelum terjadinya masalah yang sangat besar atau masalah yang akan nantinya timbul di masa depan. Selanjutnya misalnya di tempat sini itu temboknya sudah mulai kelupas atau apapun, itu akan kita bisa langsung pantau tanpa kita harus lihat secara langsung gitu. Nah, tentunya dengan ini di masa mendatang IoT sangat berperan penting dalam bidang pariwisata dan akan menimbulkan guest satisfaction atau kepuasan dari para tamu sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai IoT Development in Tourism atau perkembangan IoT di bidang pariwisata. Saya Kezia beserta tim saya, Devi, Haverina, dan Chris mohon pamit undur diri. Kiranya video ini dapat memberikan informasi tambahan kepada kita semua penontonnya.